Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Adnillah dengan NIM 2030711020. Saya dari Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah analisis kebijakan publik. Sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan terkait Prodi Administrasi Publik itu sendiri. Nah, jadi program studi administrasi publik masih dikenal juga dengan nama lain, yaitu administrasi negara di beberapa perguruan tinggi. Prodi ini mempelajari seluk-beluk pemerintahan, masyarakat, dan kebijakan publik. Tentu saja administrasi publik juga mempelajari tentang bagaimana memberikan publik yang prima kepada masyarakat. Singkatnya, di prodi ini kamu akan mempelajari tentang sistem pemerintahan, pembuatan kebijakan hingga pengimplementasi dan evaluasinya, dan pelayanan masyarakat, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan birokrasi. Di prodi ini kamu juga bisa memilih konsentrasi ilmu administrasi seperti konsentrasi pemerintahan daerah, konsentrasi administrasi pembangunan, dan kebijakan publik. Adapun alasan harus memilih administrasi publik, yang pertama, prospek sangat luas, yaitu prospek kerjanya yang sangat luas. Bisa bekerja di swasta ataupun negeri, bisa juga jadi PNS, politis, dosen, peneliti, ataupun tata usaha. Yang kedua, public speaking skill. Sering berhadapan dengan orang-orang dengan berbagai karakter, kemampuan public speaking kamu pun akan terarah secara tidak langsung. Mengembangkan leadership skill. Menempuh pendidikan di jurusan administrasi publik akan mengembangkan skill kepemimpinan tak hanya untuk jurusan ini, juga memiliki silabus dan program-program yang akan membuatmu belajar lebih banyak tentang kepemimpinan. Dan yang terakhir, berpikir kritis dan logis. Perlu kamu ketahui, ketika menempuh pendidikan di administrasi negara, salah satu kemampuan yang akan diasah adalah kemampuan berpikir yang strategis. Adapun mata kuliahnya yaitu yang pertama teori sosial, ekonomi politik, teori organisasi, etika administrasi publik, dasar-dasar logika, internet and society, administrasi publik, analisis kebijakan publik. Selanjutnya ada penghantar administrasi publik, hukum administrasi publik, dan administrasi kependudukan, sistem negara, ekonomi politik, kepemimpinan, kebijakan publik, komunikasi dan advokasi kebijakan, pendidikan anti korupsi, perbandingan administrasi negara, good government, asas-asas manajemen strategik, perilaku organisasi, manajemen pelayanan publik, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Prospek kerja jurusan administrasi publik atau administrasi negara. Prospek lulusan prodi administrasi negara publik umumnya akan terjun ke instansi pemerintahan pusat maupun daerah, baik dalam golongan PNS maupun non-PNS. Tidak hanya di instansi pemerintah, tapi juga berbagai instansi non-pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik dan sosial, serta instansi bergerak di bidang ekonomi dan pembangunan. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh seorang lulusan jurusan administrasi publik itu sendiri. Antara lain yaitu yang pertama, kemampuan dan menganalisis kebijakan akan sangat bermanfaat ketika memegang tanggung jawab di level top manajemen suatu perusahaan ataupun pemerintah. Yang kedua, pilihan karir yang menanti sangat beragam, mulai dari aparatur sipil negara ataupun daerah, pengajar, hingga konsultan pemerintahan. Dan yang ketiga, kamu dapat menemukan jawaban atas
spekulasi kamu selama ini tentang dunia pemerintahan. Dan yang terakhir, jurusan ini sangat cocok untuk kamu yang suka untuk terlibat di kegiatan-kegiatan masyarakat, karena kelebihan bersosialisasimu akan terlatih di jurusan ini. Jurusan terkait administrasi publik negara, yaitu ilmu pemerintahan, ilmu administrasi niaga, administrasi perkantoran atau kesekretariatan, dan akuntansi sektor publik. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan tugas UTS. Pertanyaan yang pertama, bagaimana mengidentifikasi masalah dan kepentingan publik serta memahami analisis kebijakan publik sebagai subkajian dari ilmu kebijakan. Masalah kebijakan publik adalah kebutuhan nilai yang belum terpenuhi ataupun kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang hanya timbul karena faktor lingkungan kebijakan, yakni keadaan yang melatar belakangi suatu peristiwa, baik berupa tuntutan masyarakat atau tantangan dan peluang yang diharapkan dapat diatasi melalui suatu kebijakan publik. Masalah itu juga dapat ditimbulkan karena adanya suatu kebijakan tertentu. Rumusan masalah kebijakan: yang pertama, ada pikiran mengenai masalah yang hendak diatasi. Yang kedua, tetapkan batasan dari masalah. Dan yang ketiga, kumpulan fakta dan informasi. Yang keempat, rumusan tujuan dan objek. Yang kelima, mengidentifikasi payung kebijakan. Yang keenam, tunjukkan biaya dan manfaat dari masalah yang hendak diatasi. Dan yang terakhir, tinjauan kembali rumusan masalah yang telah disusun. Adapun identifikasi masalah kebijakan, yaitu yang pertama, pendekatan atau masalah yang dianalisis adalah masalah yang ditugaskan oleh atasan. Yang kedua, pendekatan pragmatis. Analisis merumuskan masalah bila merasa bahwa analisis memang diperlukan karena ada perbedaan pendapat tentang bagaimana cara mengatasi suatu masalah, serta dapat berupa alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, ada pendekatan kriteria sosial, yang dimana analisis mencoba mencari ungkapan ketidakpuasan publik serta mencoba merumuskan masalah sosial yang perlu dipecahkan. Selanjutnya, analisis kebijakan dan kajian kebijakan. Analisis kebijakan merupakan penerapan berbagai metode penelitian yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok analisis kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai data dan mengolahnya menjadi informasi, yang dimana informasi ini harus relevan terhadap suatu kebijakan untuk selanjutnya digunakan membantu merumuskan suatu masalah publik yang rumit dan kompleks menjadi lebih terstruktur, sehingga memudahkan dalam merumuskan dan memilih berbagai alternatif kebijakan yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah kebijakan untuk direkomendasikan kepada pembuat kebijakan publik. Adapun kajian kebijakan publik, yaitu sebagai sebuah objek kajian, bukanlah merupakan kajian yang dilakukan melalui suatu disiplin keilmuan. Dalam bukunya, Golding, Rain, dan Moran menyatakan bahwa kajian kebijakan publik adalah kebijakan lebih kepada penggunaan institusi daripada ilmu. Ya, sebuah panduan dan posisi yang diambil ketimbang sebuah pengetahuan yang terintegrasi secara sistematis. Kajian kebijakan lebih kepada seni dan keterampilan ketimbang ilmu atau murni. Di luar kajian akademik tentang kajian publik, kita harus mengakui adanya keberadaan organisasi profesional yang mengkaji kebijakan publik,
yang biasanya dikenal sebagai analisis kebijakan. Di Amerika dikenal sebagai di Indonesia seperti Lembaga Administrasi Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan berbagai lembaga penelitian dan pengembangan yang semuanya dianggap sebagai lembaga yang dibentuk untuk menghasilkan kajian publik. Belum lagi juga kita masukkan lembaga-lembaga non-pemerintah seperti lembaga pemikir, kelompok kepentingan, pusat studi, lembaga riset independen, lembaga swadaya masyarakat, atau non-governmental organization, dan lembaga swasta lainnya. Mereka menghasilkan berbagai kajian tentang konsultasi sektor privat, analisis manfaat, biaya, evaluasi program, metode pengambilan keputusan, dan berbagai alternatif kebijakan tentang berbagai bidang. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana membedakan aktivitas analisis untuk kebijakan dan aktivitas analisis terhadap kebijakan serta memahami berbagai keahlian dasar yang harus dimiliki oleh analisis kebijakan. Nah, seorang analisis kebijakan diwajibkan memenuhi dua kemampuan, yaitu kemampuan analisis dan kemampuan politis. Analisis kebijakan. Seorang analis kebijakan bekerja mengikuti tahapan proses perumusan kebijakan baik yang bersifat teknokratis maupun politis. Dalam proses teknokratis, analisis kebijakan menggunakan kemampuan metodologi dan substansi kebijakan untuk mengolah data menjadi informasi kebijakan, sehingga memudahkan dirinya untuk merumuskan beberapa alternatif pemilihan kebijakan. Pilihan-pilihan sebagai alternatif kebijakan tersebut selanjutnya diusulkan kepada pembuat kebijakan sebagai rekomendasi kebijakan. Dalam proses yang bersifat politis, analisis kebijakan ini menggunakan informasi kebijakan untuk menggalang dukungan dari para pemangku kepentingan sehingga tahapan proses perumusan masalah alternatif sampai dengan rekomendasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Nah, dalam proses ini, seorang analisis perlu memiliki kecakapan politik sehingga mampu menjalin hubungan dengan aktor-aktor kebijakan, baik di pemerintah maupun institusi non-pemerintah, termasuk kelompok masyarakat sipil. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan dan untuk menjadikan sebagai basis informasi dalam proses pengambilan keputusan. Dua kategori luas dalam seorang analisis kebijakan. Yang pertama, analisis proses kebijakan, yakni bagaimana cara mengidentifikasikan masalah, menetapkan agenda, merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan itu sendiri. Yang kedua, analisis dalam dan untuk proses kebijakan untuk mencakup kajian penggunaan teknis, analisis riset, dan advokasi dalam pendefinisian masalah, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasinya. Adapun pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana memahami dan memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep kerangka analisis kebijakan. Nah, jadi pengertian analisis kebijakan yaitu disiplin ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian dan argumentasi untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi kebijakan agar dapat digunakan secara politis untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Pendekatan analisis kebijakan, yaitu yang pertama, pendekatan empirik atau analitik. Jadi menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu kebijakan. Yang kedua, pendekatan evaluatif, yaitu menilai manfaat dari suatu kebijakan. Dan yang ketiga, pendekatan normatif, yaitu memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan mendatang.
Dan 5 kombinasi metode pengkajian. Yang pertama, descriptive mentoring, yaitu menghasilkan informasi tentang sebab dan akibat suatu kebijakan masa lalu. Yang kedua adalah predictive forecasting, yaitu meramalkan akibat suatu kebijakan di masa mendatang. Yang ketiga, evaluasi atau evaluation, yaitu memberikan informasi tentang manfaat suatu kebijakan yang lalu maupun yang akan datang. Yang keempat, ada descriptive recommendation, yang dimana pertanyaan advokasi memberikan informasi tentang kemungkinan bahwa serangkaian tindakan yang akan datang akan mendatangkan manfaat yang bernilai. Dan yang terakhir, perumusan masalah. Perumusan masalah menjadi dasar dalam melakukan pengkajian. Menurut Holdsworth, menggambarkan model profesional dalam pembuatan kebijakan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan kebijakan, atau dengan kata lain, memperhatikan faktor eksternal dalam proses pembuatan kebijakan terhadap ide dan solusi yang baru. Yang kedua, menggunakan data-data dan fakta yang dari berbagai sumber dan memberikan kunci dalam pembuatan kebijakan. Yang ketiga, selalu memperhatikan dampak kebijakan terhadap semua pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, membangun sistem evaluasi dari awal proses kebijakan. Yang kelima, selalu melakukan review terhadap kebijakan untuk memastikan keterkaitannya dengan masalah yang diselesaikan dengan mengenali masalah-masalah serta dampak sejak awal. Dan yang keenam, belajar dari pengalaman kebijakan yang berhasil dan yang gagal. Adapun pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana memahami dan melakukan tahapan aktivitas analisis kebijakan. Nah, perumusan masalah. Jadi, perumusan masalah ini sama dengan mengidentifikasikan suatu masalah dengan menghasilkan informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Perumusan masalah dilakukan berdasarkan pengalaman masalah terhadap suatu persoalan yang memperlakukan perhatian pemerintah, yaitu dengan melakukan eksplorasi berbagai alternatif dan perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih. Usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi dan otorisasi, pengurusan, pengaturan, arahan-arahan menyusun masalah kebijakan terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, mengartikan, mengkonsep dan mengkhususkan masalah tersebut berimbas pada perlunya dibuat kebijakan karena permasalahan merupakan titik tolak sebuah kebijakan harus dibuat. Adapun metode menyusun masalah ini dengan mengidentifikasikan masalah-masalah yang ada secara mendalam dan mensinkronisasikan dengan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dan asumsi-asumsi yang mendasari guna memasuki pembuatan kebijakan, mulai penyusunan anggota, setting, dalam menyusun masalah, analisis kegagalan adalah melakukan pemilihan masalah dan pada tahap yaitu menggunakan metode yang tepat untuk mengatasi masalah. Setelah semua tahapan ini dilakukan, selalu mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang relevan.
dari teori fakta untuk menemukan masalah dan memprediksi akibat yang terjadi untuk tahap selanjutnya. Yang kedua, meramalkan alternatif kebijakan atau prediksi. Para ahli analisis kebijakan Menurut para ahli analisis kebijakan harus meramalkan apa yang terjadi berkenaan dengan masalah kebijakan dan mencari tindakan yang tepat untuk mengenai masalah-masalah itu dalam waktu yang akan datang. Setelah itu menyediakan sejumlah alternatif objek yang dapat dicapai, karena pada tahapan ini menyediakan informasi mengenai konsekuensi pada masa yang akan datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan suatu tahapan analisis pertama akibat menghasilkan kebijakan-kebijakan alternatif melalui pencarian solusi dan permasalahan yang telah ditetapkan. Dengan mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang dirumuskan atau tidak melakukan alternatif tersebut, dan dilakukan dalam tahapan formulasi. Tahap analisis pertama menawarkan metode memilih solusi yang tepat, yaitu, dan yang ketiga merekomendasikan penerapan kebijakan. Rekomendasi adalah informasi mengenai jangkauan penerapan kebijakan yang menyediakan hasil berguna untuk kelompok orang ataupun komunitas tertentu secara umum. Hal ini berhubungan dengan nilai-nilai, maka dari itu rekomendasi kebijakan tidak hanya evaluasi empiris, akan tetapi berhubungan dengan aspek normatif. Untuk itu pada tahapan ini menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu prospek saling ketergantungan. Nilai nyata dan nilai ganda penawaran kebijakan yang terstruktur dalam rekomendasi tidak hanya teoritis dan logika empiris, akan tetapi memberikan keuntungan yang langsung dapat diwujudkan dan diperoleh. Tahapan ini juga merupakan hasil dari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya sudah disistemasi melalui permasalahan dilakukan pada tahapan adopsi kebijakan. Yang keempat, mentoring kebijakan. Mentoring dalam arti yang sederhana merupakan nama lain untuk usaha mendeskripsikan dan menjelaskan tentang kebijakan publik. Mentoring merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik, sehingga hasil informasi tentang konsekuensi akan berimbas sekarang dan masa lalu. Dari ditetapkan alternatif kebijakan tersebut, mentoring ini membantu para ahli analisis untuk menggambarkan hubungan antara pelaksanaan program kebijakan dengan hasilnya. Tahapan ini menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu mengambil kebijakan dalam tahapan implementasi kebijakan. Dengan demikian, dalam memberi pemahaman tentang suatu kebijakan, maka kebijakan yang dibuat perlu didukung dari publik, terutama badan-badan legislatif, karena sebuah kebijakan merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi tentang sebab dari kebijakan publik. Mentoring ini memerlukan analisis yang menggambarkan hubungan antara pelaksanaan program kebijakan dan outcome-nya dengan sumber utamanya pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan. Dan yang kelima, mengevaluasi kinerja.
Istilah evaluasi mempunyai arti yang menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan, yaitu nilai yang dapat memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan ataupun program telah mencapai tingkat kerja yang bermakna, yang memberi arti bahwa masalah-masalah kebijakan teratasi dengan baik. Evaluasi ini juga dapat menggeneralisasikan informasi tentang kerja kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan. Nilai kesempatan yang dapat menyelesaikan masalah. Mentoring menjawab pertanyaan, apa, bagaimana, mengapa terjadi. Tahapan ini, kinerja kebijakan diharapkan dengan kebijakan yang dihasilkan. Penilaian kebijakan menghasilkan permis nilai dengan kebutuhan yang menjawab pertanyaan masalah. Sebab evaluasi kebijakan ini menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau mengatasi masalah. Pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana menganalisis kebijakan secara kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif, karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan dan data seperti data numerik, sehingga dapat mengurangi subjektif atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai metode statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Analisis kuantitatif cocok dalam menguji hipotesis atau dalam menjawab hal-hal yang bersifat spesifik. Pendekatan kuantitatif dapat disajikan sebagai berikut. Mati lampu, guys. Oke, lanjut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Mengembangkan model. Yang ketiga, mengumpulkan data, membuat solusi, menguji solusi, dan yang keenam, menganalisis hasil. Yang ketujuh, mengimplementasikan hasil. Metode kuantitatif dari analisis kebijakan masyarakat, pengetahuan yang dalam tentang statistik, desain penelitian, dan kemampuan untuk menggunakan Solidhead dan software statistik lainnya. Metode-metode seperti analisis regresi, misalnya mengestimasi efek dari variabel pada keluarannya. Analisis tipe ini membutuhkan komprehensif dan aplikasi beberapa konsep seperti korelasi, varian, dan signifikasi statistik. Metode kualitatif sementara itu membutuhkan kehati-hatian untuk melihat hal yang detail. Analisis dilakukan dengan seringkali memerlukan pembacaan berulang pada catatan lapang dan materi tulisan lainnya untuk menemukan pola hubungan dalam data. Pendapat bahwa analisis kebijakan merupakan sebutan umum untuk serangkaian metode atau alat untuk mempelajari karakteristik dari kebijakan yang terbangun, bagaimana kebijakan terbentuk, dan konsekuensinya. Dengan kata lain, metode yang digunakan dalam melakukan analisis kebijakan dapat lebih berkembang, tidak sebatas pada kualitatif atau kuantitatif, dan dapat pula berkembang sesuai dengan hasil analisis sebelumnya. Meskipun analisis kebijakan meningkat perannya dan siklus akademik, hal ini belum dipertimbangkan menjadi sebuah bidang yang mempersatukan
beberapa studi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.